Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa masih dalam suasana situasi pandemi di mana kita sebagai anggota gereja kita belum bisa mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah onsite seperti yang kemarin-kemarin, karena memang kita terkendala dengan hal tersebut. Dan pihak hotel di mana kita beribadah juga masih belum memberikan izin atau lampu hijau untuk kita bisa beribadah kembali. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya ingin membagikan kepada kita beberapa pesan yang saya ingin supaya kita bisa sama-sama merenungkan di minggu ini. Dan saya ingin ambil firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, saya ingin sampaikan tentang bagaimana kita bisa menaruh tentang sesuatu yang penting yang kita percayai sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa meletakkan sesuatu hal atau dasar yang penting, di mana hal itulah yang Tuhan kehendaki buat kita. Saudara, iblis adalah oknum yang tidak setuju untuk kita bisa memberikan satu penghargaan atau nilai kepada sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara harus sadar bahwa kadang-kadang orang berpikir doa saya terhalang mungkin karena apa? Karena Tuhan marah, karena Tuhan tidak setuju dan sebagainya. Saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa ada satu pribadi yang namanya setan, iblis. Dan kita tidak bisa menyepelekan ini ya. Jadi kita nggak bisa hanya sekadar melupakan dan kemudian kita katakan bahwa semuanya memang Tuhan kehendaki, dalam arti termasuk dengan doa-doa kita yang tidak dijawab. Ya mungkin kita berpikir karena memang belum waktunya dan segala macam. Padahal saudaraku, iblis atau setan bermain sedemikian rupa sehingga dia membuat segala sesuatu yang kita doakan atau yang Tuhan berikan kepada kita yang harusnya kita terima, tidak bisa kita terima. Dan itulah yang iblis kehendaki dalam hidup kita. Saudara, misalnya kita menerima firman, kita dengar firman dari seorang hamba Tuhan atau yang kita baca. Firman itu adalah firman yang membuat kita bisa mendapatkan sukacita, kedamaian dalam hidup kita, saudara. Dan begitu banyak benefit atau keuntungan-keuntungan lain. Tapi saudaraku, iblis dia tidak tinggal diam dan dia akan berusaha untuk merampas. Dia akan berusaha untuk membatalkan. Dia akan berusaha untuk menghentikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan bisa menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan itu dikerjakan setan melalui orang lain, melalui pasangan saudara, melalui orang-orang dekat dengan kita, melalui pekerjaan kita. Dan iblis akan berusaha untuk merebut nilai yang tinggi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak bisa menerimanya. Dan itu sebabnya saudara, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kita tidak bisa hanya bertahan dan kemudian hanya melihat bahwa apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita ya tidak sampai dan segala macam. Nah saudara, yang saya kasihi dalam Yesus, hari ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa di dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara,
Ada hal-hal baik yang Tuhan sebetulnya sudah rencanakan dalam hidup kita. Di situasi-situasi sekarang seperti pandemi, situasi yang tidak menguntungkan kita mungkin secara ekonomi, dan keadaan-keadaan yang benar-benar membuat kita semuanya bisa terancam dalam ketakutan kita dan segala macam. Dan saudaraku, saya ingin katakan kepada kita hari ini adalah mari kita alihkan semua fokus kita kepada semua yang sedang terjadi. Dan saya menganjurkan kepada jemaat, kepada saudaraku, untuk yuk mari kita arahkan atau memberikan perhatian dan nilai kepada apa yang pantas untuk kita taruh di sana. Artinya kita berfokus kepada apa yang penting yang Tuhan lakukan, dan bukan kepada apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau tadi saudara baca di sini ada kata mengabaikan, yaitu di dalam ayat yang kedua, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Saudara, kata mengabaikan kehinaan, saya ingin garis bawahi kata ini. Di dalam bahasa Yunani, kata mengabaikan itu sama dengan arti kata tidak menghargai. Dan itu berarti lawan kata dari menghargai, memuliakan, mengagungkan, memberikan nilai, menjunjung. Ya, dikatakan di sini, saudara perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan ya, Yesus tadi memimpin kita kepada iman, dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, kata-kata yang saya bisa tambahkan atau mungkin dengan bahasa yang lebih umum, bahkan Yesus sendiri mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib daripada sukacita yang harusnya dia bisa dapatkan. Dengan kata lain, saudara, Yesus mengambil jalan, atau Yesus memilih untuk, saudaraku, melalui jalan kehinaan, ya, mengabaikan kehinaan. Jadi Yesus mengabaikan kehinaan yang berhubungan dengan penyaliban Yesus sendiri. Yesus mengabaikan itu, saudara, dan dia memandang salib, ya, dia memandang salib. Dengan kata lain, Tuhan mengambil jalan kesengsaraan. Dia mengambil jalan kesengsaraan, mengabaikan sukacita yang harusnya dia dapatkan. Ya, dia mengabaikan semuanya, dan dia melalui satu penghinaan, jalan-jalan yang mungkin merugikan dirinya, bahkan penderitaannya. Saudara, yang Yesus lakukan ini dikatakan untuk membawa supaya kita dipimpin untuk memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan melakukan semuanya itu, saudara. Yaitu, ya, dia harus melewati jalan kesengsaraan, jalan yang seharusnya dia tidak lewati, supaya memimpin kita kepada iman. Dan saya yakin kalau hal ini ditanyakan kepada kita,
Saudara, mungkin Yesus ini sedikit berbeda dengan manusia. Kalau Yesus bisa mengabaikan kehidupan dan dia memilih salib, saudara yang sekalian dalam Tuhan. Seperti di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini yang saya sebut jalan penderitaan, jalan kesengsaraan yang Yesus lalui. Saudara, dia memandang segala sesuatunya, saudaraku, dan dia harus melewati semuanya. Berbeda dengan sesuatu yang memang yang pantas dia terima. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan kepada kita hal ini dan saya ingin menggarisbawahi arti penting bagaimana Yesus mengabaikan dirinya sendiri. Dia harus melewati jalan penderitaan karena panggilan Tuhan itu adalah sesuatu yang begitu mulia dan bernilai amat sangat penting dalam hidupnya. Dan itu harus dia lewati, walaupun melewati penderitaan dan kesengsaraan yang tidak harus dia tanggung. Atau dengan kata lain, dia mengambil semua jalan tersebut walaupun dia tidak harus menanggungnya. Nah, ada satu sifat Tuhan yang kita harus ketahui, yaitu saudara, Tuhan sendiri bukanlah pribadi yang suka berubah-ubah atau mudah berubah-ubah. Dia bukanlah Tuhan yang memberi dan kemudian dia bisa menarik kembali apa yang sudah dia berikan. Waktu saudara dan saya dilahirkan kembali, maka saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Dia berikan fasilitas untuk kita dibebaskan. Dia berikan kepada kita sukacita, kehadirannya, berkat, urapan, damai sejahtera, dan semua yang dimiliki oleh Yesus diberikan dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang yang menyangka, saudaraku, bahwa kalau doa mereka tidak dijawab, kalau berkat itu jauh dari mereka, maka mereka menyangka Tuhan meninggalkan mereka. Atau dengan kata lain, Tuhan marah dengan mereka. Saudara, yang benar adalah Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah saudara dan saya. Kita yang suka berubah. Bahkan kadang-kadang kita berpikir, kalau saya lagi dalam keadaan baik, maka Tuhan akan baik. Tapi kalau saya lagi berdosa, saya lagi dalam keadaan yang atau menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan akan tinggalkan saya. Berkat jauh daripada saya. Saudara, saya ingin katakan bahwa ini salah. Tidak ada yang berubah dari Tuhan, walaupun saudara benar atau saudara dalam masalah, atau saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan saudara, tapi saudara yang menjauh dari Tuhan. Tolong untuk mengerti saudara, bahwa Tuhan tidak berubah. Yang berubah adalah kita. Kasih Tuhan perfect, sempurna, dan tidak ada kesan di mana Tuhan itu istilahnya seperti colokan, bisa keluar masuk kapanpun diperlukan. Tuhan akan selalu mengasihi kita. Kita adalah anaknya, dan pantas kita memanggil dia Bapa. Artinya kita punya hubungan.
Ada hubungan bapa dan anak. Kalau saudara ngerti ini, saudara mungkin bisa melihat bagaimana Tuhan atau Bapa kita memperlakukan kita. Waktu kita benar, Bapa kita senang, ayah kita senang. Tapi pada waktu kita membuat masalah dengan Papa kita, apakah itu berarti besok saudara bukan lagi jadi anaknya? Kan tidak, saudara. Kalau saudara buat salah kepada orang tua, itu bukan berarti bahwa besok saudara tidak lagi jadi anaknya dan dia tidak lagi jadi bapak saudara. Dia tetap menghargai saudara dan tetap menjadikan saudara sebagai anaknya, terlepas dari apapun yang terjadi, saudara. Ingat, kita adalah anak dan dia adalah bapak kita. Karena itu saya ingin saudara menaruh kepercayaan, menaruh pengertian yang penting ini, bahwa saudara, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita itu sudah sedemikian begitu ajaib dan luar biasanya. Nah, taruh perhatian pada hal-hal yang penting ini. Jangan taruh perhatian kepada apa yang sedang saudara dengar sekarang, atau terpengaruh dengan apa yang saudara dengar dari orang lain. Bapak Ibu, apa yang Paulus katakan ini benar-benar harus kita renungkan. Filipi pasal 3 ayat 7-8 dia katakan begini. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, Paulus melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Paulus meletakkan nilai pada pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Yesus, pengenalan akan ketuhanan Kristus yang ajaib. Saudara, ini penting. Taruhlah nilai yang penting kepada pribadi yang namanya Yesus. Taruh perhatian atau nilai yang penting pada penebusan Yesus, korban Yesus, apa yang dia lakukan, dan abaikan segala hal lain yang Paulus katakan seolah-olah itu semuanya adalah sampah. Pengenalan di luar akan Kristus adalah pengenalan yang sampah. Ibarat itu sampah. Saudara, ini pernyataan yang begitu kuat. Bahkan ketika Paulus menulis surat ini, saudara, ini situasi Paulus lagi tidak baik. Paulus lagi sedang berada di dalam penjara. Dan Paulus menuliskan ada kata-kata sukacita, bersukacita, dan bersukacitalah. Ada 17 kali Paulus mengatakan ini hanya dalam 4 pasal. Apa artinya? Saudara, Paulus memuji Allah dan bersukacita dari balik penjara. Lihat bagaimana Paulus menaruh nilai penting kepada apa yang dia percayai. Seandainya kita ada dalam penjara malam hari ini, apakah saudara bisa bersukacita seperti Paulus? Mungkin tidak. Mungkin ini hal yang sangat berat yang harus kita lalui. Mungkin kita akan menyangkal, atau mungkin kita tidak akan menaruh perhatian kita. Mungkin kita akan mengeluh sepanjang malam, bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Kita akan marah, saudaraku. Dan mungkin inilah yang menjadi sifat kita. Bagaimana kita mudah tersinggung dan marah terhadap apa yang mungkin orang lain lakukan kepada kita. Tapi belajar dari Paulus, dia taruh kepercayaan dan nilai penting kepada apa yang harus dia lakukan.
Ada satu kata-kata yang dikatakan begini. Ada istilah, kalau saudara membungkus diri saudara dalam diri saudara, ya. Sekali lagi, kalau saudara membungkus diri saudara dalam diri saudara, ya, seperti sebuah paket, maka ini hanyalah sebuah paket yang sangat kecil. Jadi kalau saudara membungkus yang isinya adalah diri saudara, maka paket ini bukan paket yang bernilai. Itu hanyalah paket yang sangat kecil. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil dibanding dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, saya ingin katakan ini supaya saudara mulai taruh fokus pada hal penting yang Tuhan juga lakukan. Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang Paulus katakan. Jadi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu, Paulus sendiri bergumul, apakah dia akan tetap ada di sini atau dia balik ke surga. Tapi Paulus menganggap bahwa hidupnya di dunia ini adalah sebagai sesuatu hal yang sangat penting, karena dia meletakkan nilai kepada apa yang sudah Kristus letakkan dalam hidupnya. Saudara, ini penting sekali untuk kita bisa menghadapi zaman ini dan menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi ke depan. Biarlah semuanya terjadi. Saudara tidak usah fokus dengan berita-berita, dengan kabar-kabar, atau dengan segala sesuatu yang mungkin bisa melemahkan iman atau membuat fokus kepada Tuhan itu berpaling. Saya ingat satu cerita sebelum saya tutup. 3 orang astronot yang pertama kali mendarat di bulan, salah seorang menceritakan begini. Setiap 4 menit, ya, setiap 4 menit selama 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu dalam 10 menit, ya. Artinya gini, maksudnya mereka melakukan, ya. Jadi pesawat astronot itu, ya, tiap 4 menit, ya, mereka setting dan membuat pesawat itu tidak berlari terlalu jauh atau tetap harus kepada titik di mana letak pendaratan mereka nanti di bulan. Jadi setiap 4 menit selama 10 kali mereka melakukan kalibrasi, setting supaya fokus pesawat tidak lari. Saudara tahu, begitu sampai di bulan, apakah mereka sampai di titik yang dimaksud? Mereka sampai di bulan, tetapi ada 500 km di mana mereka mendarat bukan di tempat yang seharusnya. Jadi mereka berjarak 500 km dari titik pendaratan yang harusnya mereka tiba di situ. Padahal mereka udah setting. Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita sekarang yang bisa mengalihkan fokus kita. Saya sarankan bagi Bapak Ibu, yuk, apabila ini Alkitab saudara, ini Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya berbicara hanya tentang satu, tentang Yesus. Saudara, saya ingin saudara fokuskan hidup saudara kepada pribadi Yesus, kepada kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya, kemurahannya, anugerah. Kalau saudara fokus ke sana, maka saudara tidak akan melengsar. Jalan hidup saudara
tidak akan berpaling jauh dari Kristus. Cari ayat-ayat firman yang menceritakan kasih Tuhan. Stop dengar segala sesuatu yang menghukum saudara karena kesalahan saudara. Ingat Bapa saudara, yaitu Tuhan, melihat saudara sebagai anaknya. Dia melihat kita karena dia mengasihi kita. Dia tidak melihat kesalahan kita, tapi dia tetap melihat kebaikan yang ada dalam diri. Jadi, lihat arti penting diri saudara di dalam Kristus. Sampai dia rela mati hanya untuk saudara dan saya. Jadi saya ingin berdoa kepada saudara hari ini. Dalam masa-masa ini, yuk mari semuanya kita berpusat kepada Kristus. Arahkan seperti yang Paulus lakukan. Segala sesuatu sudah aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ini penting untuk memberikan nilai, untuk memberikan perhatian lebih kepada apa yang Kristus sudah lakukan. Nah, ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai renungan kita untuk minggu ini. Dan saya akan sampaikan nanti beberapa renungan-renungan yang penting ke depan. Saya berdoa, biarlah saudara dipelihara oleh Tuhan dan mengalami kasih karunia yang ajaib di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa biar kemuliaan Kristus, keilahian Kristus terpancar dalam hidup kami, memancar kepada kami, sehingga kami bersukacita dan bertumbuh di dalam iman yang akan terus sempurna, iman yang akan terus kami jalani, iman kepada Yesus yang tidak akan membuat kami gampang untuk berpaling dari Kristus. Biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan, biarlah perhatian kami hanya kepada Yesus, kepada pengorbananmu, kepada salibmu, kepada darahmu yang mahal, kepada perbuatanmu yang begitu ajaib, kepada kehendak Allah. Sama seperti Yesus yang sudah memberikan nilai penting kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk tetap menjalankan rencana Tuhan walaupun penderitaan, kesengsaraan itu yang dia lalui. Biarlah kami juga mengabaikan semua hal yang tidak berhubungan dengan Kristus dalam hidup kami. Karena apapun yang kami lakukan, kami percaya semuanya adalah untuk keharuman Engkau Tuhan. Terima kasih buat pribadimu yang ajaib yang mengasihi kami, terlepas daripada kesalahan kami atau apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap percaya kepada panggilan Kristus dalam hidup kami, kepada perhatian Yesus bagi kami yang begitu ajaib tidak bisa kami balas. Dan biarlah hanya keilahian, ketuhanan, keharuman Kristus yang hidup dalam hidup kami. Aku berdoa untuk setiap kami Tuhan, perlindungan yang ajaib, kesehatan, kekuatan, keamanan, berkat, sukacita dan sejahtera menyertai kami Tuhan di hari ini. Dan seterusnya kami menikmati persekutuan kami dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.